Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 164. Kenshin yang hendak pulang ke rumahnya bersama Iwan temannya, tak sengaja di tengah jalan mereka bertemu dengan Kaori. Kini, Kenshin itu ada di rumahnya, sedang bersiap akan makan. Kaori berada di depannya, tangannya memegang piring, lalu ia mengambil nasi, kemudian bicara ke Kenshin, "Ini aku ambilin ya, daripada dilihat saja, entar jadi dingin." Kaori menyiapkan makanan untuk Kenshin. "Waduh aduh, udah berani ya dia." Lalu Kenshin pun menyahut, "Udah Kaur, biar aku ambil sendiri aja." Sambil tangannya memegang piring yang ada di Kaori. Kaori pun melihat Kenshin dengan jarak yang amat dekat. Iwan pun demikian. Begitu pula dengan Bibi yang kerja di situ, memperhatikan. Piring itu pun berpindah tangan. Kenshin lalu bicara ke temannya, "Ayo Wan, kamu makan juga." Iwan pun segera menyambut ajakan itu. Diambillah lauk pauk itu oleh Kenshin. Kaori hanya melihat saja. Nampaknya ia senang memperhatikan. Namun Kenshin sudah merasa jika sedang dilihat saja. Segera ia bicara sambil menatap Kaori, "Hayo, kamu kok diam saja? Kagak makan juga?" Kaori pun tersenyum. Lalu ia mengambil piring yang ada di meja. Detik waktu yang berputar. 1 hari sebelum ke acara nikahan, Sirena sang owner restoran mendapat telepon dari pemesan, yang mana diberitakan agar menambah jumlah roti untuk acara besok pagi. Sirena pun sibuknya setengah mati. Ia kesana kemari, memberi instruksi pada sejumlah pegawai yang membuat roti. Di tengah hal tersebut, dirinya memikirkan esok hari saat datang ke undangan itu. Lalu, lain Sirena ini, jauh di tempat yang lain. Seorang wanita yang bernama Sama. Setelah lepas kerja seharian ini, ia kini sudah tiba di rumahnya sendiri. Di sore itu, ia mendapat telepon dari seorang lelaki. Lelaki itu bicara menyapa, "Hei Sai, aku tadi telepon kok gak bisa-bisa ya, lagi kemana nih kamu? Sampai aku telepon rumah, juga kagak ada kamu." Rupanya yang telepon itu adalah Yudis, seorang pengusaha yang punya rencana akan menyunting Sirena ini. Namun, berhubung waktu yang banyak berubah, apalagi kondisi dan kejadian yang pernah dialami Rena, kini membuat sikapnya menjadi lain. Sirena itu sudah beberapa bulan ini tak menganggap Yudis seperti kekasihnya. Kemudian, ketika ditanya tentang dirinya, Sirena itu pun menjawab, "Iya, tadi aku keluar ke rumah teman." Ia tak menjelaskan jika beberapa hari ini dirinya sudah bekerja. Si Yudis itu lalu bertanya-tanya lagi tentang suatu hal yang lain. Tak berselang lama kemudian, Kenshin dan Iwan telah selesai makan. Lalu tiba-tiba hendak dibersihkannya peralatan itu. Rupanya Kenshin terbiasa dengan pekerjaannya sendiri. Begitu pula dengan Iwan. Melihat hal tersebut, segera saja Kaori melarangnya. Ia menjadi agak tak suka. Sambil bicara, "Udah kamu duduk aja. Biar aku sendiri sama Bibi yang bersihin ya." Setelah hal tersebut, setelah semua selesai dirapikan, Kaori yang baru dari dalam kembali lagi keluar untuk menemui Kenshin. Saat itu, Kenshin duduk di teras depan. Ia bersama Iwan sedang menikmati angin. Tiba-tiba ditanya oleh Kaori, "Oh iya, tadi kalian dari mana ya? Kok bisa bersepeda sore kayak gini?" Kaori tersenyum, wajahnya, raut mukanya terlihat bahagia, sampai-sampai ia menjadi lupa belum berganti seragam kerja. Kenshin lalu menjawab, "Ini aku tadi, semenjak pagi, dari tempat kos lamaku." Kaori pun tak mengerti akan jawaban Kenshin. Lalu ia bertanya, "Loh kok kamu dari tempat kos? Emangnya siapa yang tinggal di situ?" Kenshin menjawab, "Ya aku yang tinggal." Kaori pun menyahut, "Loh kok kamu? Apa beneran itu ya? Emangnya, kenapa kok kamu kos gitu? Kan ada rumah sendiri." Rupanya, Kaori tak pernah tahu akan hal tersebut.
kecuali hanya Ririn saja. Kemudian, Kenshin menjawab, kan aku belum punya rumah gitu. Yang aku tinggalin sekarang itu kan rumahnya orang tua. Kaori pun menyahut, ah kamu ditanya, malah bercanda gitu. Lalu Kaori melanjutkan bicaranya, oh ya besok jadi gaya ke acara temanku. Kenshin belum menjawab, karena teleponnya tiba-tiba berdering. Si Iwan sendiri hanya terdiam, memperhatikan pembicaraan antara Kenshin dan Kaori. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya